Halo, Sinekrip balik lagi sama gue Rashid Hari. Tapi sebelum gue masuk ke review kali ini, gue mau membicarakan sesuatu sedikit nih. Buat gue nih, di film, terutama film Indonesia sebenarnya, ditinjau dari cara dia dibuat, film itu dibagi jadi 4 jenis. Ada 4 jenis buat gue. Yang pertama itu film yang dibikin dengan ngasal. Hasilnya jelas hancur film yang pertama ini. Dan itu bisa lu lihat contohnya di horor-horor gak jelas yang sering di-review sama Arya sama Rangga ya. Terus jenis yang kedua adalah film yang dibikin dengan mindset pokoknya beres. Ini biasanya film yang pure dibikin untuk cari duit. Hasilnya bisa jadi proper, gak selalu jelek, tapi mostly gak akan kerasa spesial. Kayak lu akan ngerasain oke, ini film teknisnya solid, pembuatannya oke, tapi gak nyentuh di hati lah, gak ngena di hati. Nah yang ketiga ada film yang dibikin dengan effort terbaik. Ini film gak selalu bagus sih, gak otomatis bagus, tapi lu akan bisa ngerasain totalitas pembuatnya, karena mereka tuh membuat filmnya dengan sangat sungguh-sungguh. Nah yang keempat, yang paling jarang, ini adalah film yang dibikin dengan ambisi untuk menjadi yang terbaik. Nah kalau yang ketiga tadi kan film yang dibikin dengan effort terbaik. Nah kalau yang keempat ini film yang dibikin dengan tujuan untuk ngebikin the best movie. Nah itu paling jarang. Itu ambisi yang sangat-sangat tinggi, makanya jarang ada di perfilman kita ya. Karena film kita kan kadang ya fase produksinya aja ngebut banget. Jadi itu masih termasuk yang paling jarang. Dan film yang mau gue bahas kali ini kebetulan masuk ke golongan yang keempat tadi, golongan yang paling langka, yaitu ada Heartbreak Motel yang diadaptasi dari novel berjudul sama bikinannya Ika Natasha. Ini tontonan yang ambisius banget. Ini dibikin sama Angga Dwi Masa Songko ya BTW. Ini ambisius banget dan buat gue ambisi itu berhasil tersalurkan dengan baik, yang akhirnya berhasil menciptakan the best movie of the year, film Indonesia terbaik tahun 2024 sejauh ini ya. Nanti masih akan banyak banget film Indonesia bagus yang rilis, masih ada festival ini itu, jadi masih sangat mungkin ada film Indonesia yang melebihi ini. Tapi sampai detik ini Heartbreak Motel buat gue personal adalah film Indonesia 2024 yang paling oke. Ceritanya tuh berpusat di karakter yang namanya Ava yang diperanin Laura Basuki. Dia adalah seorang aktris sukses yang kehidupan pribadinya tuh lagi disorot setelah cinlok sama lawan mainnya, Reza Malik namanya, yang diperanin Reza Rahadian. Ya sekilas kedengeran simpel ya, gak kedengeran ambisius kalau lu cuma ngedengerin sinopsis singkat tadi. Tapi yang menarik adalah gimana naskahnya yang ditulis sama Angga bareng Alim Sudio itu bercerita secara non-linear, gak linear penceritaannya. Dan cara bercerita itu munculin rasa penasaran gitu, karena kan ada 3 timeline ya, 3 timeline cabang cerita yang muncul secara bergantian tuh. Pertama itu ada flashback masa kecilnya Ava yang pas ngadepin bapaknya yang toksik. Terus yang kedua ada gambaran hubungannya Ava sama Reza yang lama-lama juga jadi toksik. Dan yang ketiga yang paling bikin penasaran adalah pada saat si Ava itu kerja di sebuah hotel jadi tukang bersih-bersih kayak ibunya dulu pada saat dia masih kecil, dan ketemu sama salah seorang tamu yang namanya itu Raga yang diperanin Chico Jericho. Ya cerita ketiga yang paling bikin penasaran emang, karena muncul banyak pertanyaan gitu. Kenapa Ava itu jadi tukang bersih-bersih hotel? Apakah ini flashback atau apa? Ini kapan terjadinya sebenarnya di timeline? Nah itu munculin banyak pertanyaan. Dan nantinya banyak pertanyaan itu bakal dijawab sama plot twist. Nah, lu pada suka plot twist kan? Pertanyaan zaman sekarang suka plot twist tuh. Nah lu bakalan puas sama film ini karena beberapa pertanyaan tadi bakal dijawab dengan beberapa plot twist juga yang buat gue tuh lumayan unexpected. BTW gaya storytellingnya yang non-linear tuh bukan sebatas keren-kerenan doang ya. Bukan sebatas apa sih gaya-gayaan biar terlihat wah ini film yang kompleks nih. No, dia itu bercerita seperti itu karena emang punya maksud, yaitu mengaburkan batasan antara fiksi dan realita. Soalnya kan seiring waktu kita bakal ngeliat tuh gimana kehidupan Ava dan peran-perannya di film ternyata gak jauh beda. Dia juga sering dapat peran sebagai perempuan yang sebatas jadi dalam tanda kutip ya hiasan buat hidup para laki-laki, dapat cowok yang sikapnya tuh semena-mena. Nah itu mirip sebenarnya antara realita dan peran-peran yang dia mainkan di film. Bedanya kalau di film karakter yang Ava peranin tuh selalu melawan balik. Kayak misalkan dia sempat main di film Ken Arok dan Ken Dedes tuh, si Reza jadi Ken Aroknya. Ken Arok memanfaatkan Ken Dedes untuk kekuasaan dia dan si Ken Dedes tuh melawan balik ngebunuh Ken Arok. Karakter yang dia peranin bisa melakukan itu, bisa berdiri di kakinya sendiri. Sedangkan Ava di real life itu cenderung diam, lebih pasif daripada karakter yang dia peranin, lebih pasrah lah. Nah yang nanti bakal kita lihat selama 2 jam durasi film ini adalah gimana proses Ava buat menjadi seperti karakter-karakter yang dia peranin di film. Ya istilahnya tuh dia berusaha membuat life imitates art lah.
Dan bukan cuman cerita non linearnya aja yang bikin Heartbreak Motel nih kerasa ambisius ya. Teknisnya juga, teknisnya tuh kerasa ambisius banget. Misal musiknya yang dibikin sama Abel Hura itu yang pakai orkestra tuh kelihatan apa kedengeran, kelihatan sih, kedengeran megah banget di kuping. Cocok lah sama tata artistiknya, terus kostumnya yang juga mewah. Sama satu hal yang sering diomongin terkait teknis film ini jelas ya gimana Angga itu pakai 3 kamera. Kamera digital, kamera seluloid 16 mm sama kamera 35 mm. Dan sama kayak storytelling tadi, itu pemakaian 3 kamera bukan cuman gaya-gayaan doang, bukan cuman keren-kerenan doang, bukan cuma gimmick biar diomongin sama sinefil. Itu pemakaian kamera punya maksud yang lumayan kuat buat gua. Itu adalah caranya Angga buat ngajak penonton masuk ke ruang psikologis karakternya Ava. Coba gua bahas sedikit ya. Pertama itu adalah flashbacknya, flashback ke masa kecilnya Ava. Itu kalau nggak salah pakai yang 16 mm. Soalnya paling grainy, paling apa sih grainy bahasa Indonesia ya? Paling banyak semutnya. Itu deh, paling banyak noise-nya. Itu dipakai karena pengen ngegambarin masa lalunya Ava yang kerasa suram, ambigu, nggak jelas buat dia. Makanya yang di masa sekarang tuh pakai kamera digital tuh gambarnya paling jernih, nggak ada noise-nya. Karena buat Ava itu adalah sesuatu yang kerasa paling nyata buat dia. Right here, right now itu paling nyata, paling clear harusnya. Sedangkan di cerita yang settingnya hotel, yang dia jadi karyawan hotel itu pakai 35 mm yang juga grainy sebenarnya, kelihatan kayak film-film ya sebelum ada kamera digital, tapi nggak se-grainy, nggak separah yang 16 mm. Kenapa? Karena itu adalah transisi. Yang 35 mm itu adalah transisi, sama kayak setting hotel itu adalah transisi di ceritanya. Transisi itu maksudnya gini. Ini sebenarnya poin utama dari Heartbreak Motel ya. Hotel, motel itu kan adalah persinggahan sebenarnya. Nggak ada tuh orang yang tinggal selamanya menetap di hotel, di motel, di losmen atau apapun tuh nggak ada kan. Cuma tempat singgah sebelum seseorang itu ngelanjutin perjalanan. Atau dalam konteks cerita film ini tempat singgah sebelum ngelanjutin kehidupan. Transisi kayak tadi gue bilang lah. Itulah proses yang dijalani sama Ava. Dan as always Laura Basuki itu berhasil mengolah emosi, mengolah rasa dengan kuat banget. Nah berkat aktingnya Mbak Laura Basuki inilah di ending nih ya, nggak akan gue reveal endingnya gimana, tapi intinya adalah di situ Ava akhirnya melanjutkan perjalanan hidup dia, tahu harus ngelangkah kemana, harus maju kemana. Nah di ending itu berkat aktingnya Laura Basuki sepanjang durasi itu kerasa emosional banget. Itu adalah salah satu ending paling uplifting di film Indonesia tahun ini karena aktingnya Laura Basuki sepanjang film. Tapi sebenarnya bukan cuma Laura sih, semua cast di film ini mainnya bagus. Chico Jericho itu kelihatan charming banget sebagai the good guy. Terus si Reza, aduh anjing. Benci banget sama karakter Reza di sini karena memang mainnya Reza bagus. Dia bener-bener bisa menciptakan karakter yang gampang banget buat dibenci sama penonton deh. Asli si Reza Malik nih tai banget nih. Salah satu manusia paling tai yang pernah gue lihat di film romance. Bahkan si Sita Nursanti ya alias Sita RSD, Leader Sita Dewi itu yang jadi Dahlia, salah satu karyawan hotel yang nemenin si Ava, itu juga mainnya bagus. Padahal screen time dia dibandingin ya Laura Basuki, Reza Radian, Chico Jericho itu cenderung lebih sedikit. Overall ya kayak tadi gue bilang lah, Heartbreak Motel ini berhasil jadi film Indonesia terbaik 2024 sejauh ini. Jadi silahkan lu tonton. Gak usah pembaca novelnya deh. Buat yang belum pernah baca novelnya sekalipun kayak gue nih sebenarnya belum pernah baca novelnya Ika satupun, jujur itu tetap akan bisa terpukau sama film ini. Jadi silahkan ditonton. Iya skor lupa. Skor buat Heartbreak Motel oke lah gue kasih 8,5 dari 10. Itu angka yang paling tinggi yang gue kasih ke film Indonesia 2024 sejauh ini. Jadi sekali lagi silahkan ditonton karena ini adalah karya yang ya tadi ya kayak gue bilang ambisius banget, berusaha menjadi film terbaik itu sesuatu yang jarang gue temuin di perfilman Indonesia. Jadi ini sangat patut untuk didukung dan ditonton segera mungkin. Oke, dan buat yang udah nonton silakan share review lu di kolom komentar. Boleh lo nggak setuju kalau gue bilang di film terbaik, boleh lo setuju silakan. Bebas sampaikan pendapat kalian semua. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cineklip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria, ada juga lo bisa join membership sesuai dengan tier yang bisa lo pilih sesuai keinginan. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama mereka-mereka ini yang termasuk di tier basic dan La Familia. Kalau lo ingin nama dan muka lo nampak seperti mereka, bisa join juga di tier basic dan La Familia. Lo tier sobat juga nggak apa-apa sih, sesuai dengan kemauan lo. Tier sobat juga thank you so much sudah mendukung kami. Oke kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.